Bab 1251, ayo coba lagi. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Selanjutnya, Sulang melambaikan tangannya, teriak, gemuruh. 10.000 patung jatuh seperti hujan meteor yang lebat di seluruh dunia di benua Jingtian. Segera setelah itu, pikiran Sulang bergerak, dan formasi muncul dari udara tipis, saling terkait satu sama lain, dan akhirnya membentuk surga 5 elemen yang menyebar ke seluruh benua Jingtian. Awalnya, Sulang ingin menutupi seluruh dunia dengan surga 5 elemen, tetapi aturan luka dunia yang bengkok tidak memungkinkan keberadaan surga 5 elemen dan hanya bisa menyerah. Sekarang Sulang tidak memiliki cara yang baik untuk mengatasi luka dunia. Anda tahu, apakah itu Changlan atau Jingtian, ada banyak kaisar hebat dengan kesadaran dunia dalam sejarah. Bahkan jika mereka tidak dapat menyelesaikan luka dunia, Sulang tentu saja tidak berdaya. Satu-satunya ide saat ini adalah mengisi luka dunia dengan banyak tanah, mengisinya, dan secara bertahap mengasimilasi aturan yang terdistorsi dengan aturan dunia yang normal. Tentu saja, mudah untuk mengatakannya, tetapi saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan dihadapi dalam melakukannya. Lebih dekat ke rumah, setelah Sulang mengatur surga 5 elemen, formasi Kaisar Ming Zetian segera mulai menyerap energi dari luar surga dan mengisi kembali bintang-bintang Jingtian. Kaisar Qiangwei dan yang lainnya yang mengikuti Sulang melihat pemandangan yang mengguncang bumi ini lagi, dan mereka terlalu ngeri untuk berbicara. Mata mereka bertiga yang menatap Sulang menjadi semakin antusias dan kagum. Qiangwei, kalian bertiga datang ke sini. Sulang melirik mereka bertiga dan memberi isyarat. Pelayan berikutnya menyembah Tuhan. Ketiga Kaisar Qiangwei Wu merangkak di depan Sulang, sangat rendah hati dan sangat hormat. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab atas saluran pengumpulan dupa Jingtian Xing dan penjagaan surga 5 elemen. Ingatlah untuk mengajar roh senjata 10.000 prajurit kuasi kekaisaran, biarkan mereka setia dan jujur, dan lakukan tugas mereka. Selain itu, kumpulkan kekayaan Jingtian Xing untukku, tetapi jangan mencoba memancing, membunuh ayam, dan mendapatkan telur, kau tahu. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya apa yang disampaikan kepada mereka bertiga bukanlah tentang 5 elemen surga dan saluran pengumpul dupa seluruh dunia, tetapi sesuatu yang sepele. Pelayan patuh, pasti memenuhi harapan Tuan. Kaisar Qiangwei dan mereka bertiga berkemas dan berkata, silakan. Sulang melambaikan tangannya dan langsung menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia tiba di sebuah bangunan kecil. 2 gadis muda tinggal di gedung kecil itu, mereka adalah Sulinger dan pembantunya Xiao Mei. Sulang baru saja muncul. Yang Mulia Langdi, Xiao Mei berlari dengan panik, dengan sikap memberikan segalanya padanya. Sulinger di belakang tampak terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Ya, itu berhasil menembus 12 larangan. Sulang memeriksa Xiao Mei dengan kekuatan mental, dan menemukan bahwa dia telah melanggar banyak batasan, dan tampaknya telah membuat kemajuan besar dalam pengendalian kekuatan. Yang Mulia Langdi memujiku, ya. Xiao Mei dipuji oleh Sulang, dan dia kehilangan jiwanya, dan dia tidak bisa memahami kata-katanya. Melihat ini, Sulang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Karena dia melihat Xiao Mei, dia tidak bisa tidak memikirkan Jiruk Sue dan Murong Xian-Xian yang juga berlatih pengendalian kekuatan. Linger telah melihat Yang Mulia Langdi. Suara Sulinger yang jelas terdengar. Sulang menahan kekhawatirannya dan menatap Sulinger sambil tersenyum. Sepertinya kau tidak terpengaruh oleh dunia Mingguang. Apakah matahari jenis itu disebut Mingguang Wanji? Sulinger bertanya dengan mata berbinar, itu semua ditunjukkan oleh Yang Mulia Langdi. Tidak buruk, Sulang mengangguk, itu aku, semua matahari itu adalah kloninganku. Yang Mulia Langdi terlalu kuat. Xiao Mei tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan, dia adalah orang paling kuat dalam sejarah Jingtian Xing. Wah, aku tidak dapat dibandingkan dengan He Dao yang agung. Sulang tersenyum tipis sebelum berkata, ngomong-ngomong, Sulinger, kau belum menjawabku. Memang benar, Sulinger mengangguk dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan aneh di tubuhku yang menangkal pengaruh alam segudang Mingguang. Mendengar ini, Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak dalam hatinya. Dia telah memeriksa Sulinger berkali-kali sebelumnya. Pertama kali aku melihat Sulinger, aku juga menggunakan Mingguang 10,000 Realms, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tanpa diduga,
ketika Mingguang 10,000 Realms cukup kuat, itu akan memicu energi khusus Sulinger. Ayo, coba lagi. Sudut mulut Sulang berkedut, menarik Sulinger, dan kemudian membuka Mingguang Myriad Realms. Dengan level serangan setingkat Kaisar saat ini, kekuatan Mingguang 10,000 Realms tidak lagi sama tanpa suara. Cahaya yang kuat menyelimuti seluruh bangunan kecil itu. Jika bukan karena kendali yang disengaja oleh Sulang, matahari bumi akan segera muncul, menarik banyak prajurit untuk menyembah. Pada saat ini, Mingguang Myriad Realms milik Sulang berkumpul di bangunan kecil ini, dan kekuatannya semakin terkondensasi. Ah, gelombang, sangat nyaman. Xiao Mei di sebelahnya langsung tersipu, dia terbaring di tanah, matanya menunjukkan keracunan dan fanatisme. Sulinger juga muncul dalam keadaan kesurupan, sedikit hormat. Namun, kekuatan khusus segera muncul, yang menangkal efek asimilasi dari Mingguang 10,000 Realms. Mata Sulinger tiba-tiba menjadi jernih dan dia kembali normal. Tetapi, Sulinger juga sangat nyaman, karena buff yang dibawa oleh Mingguang 10,000 Realms masih ada. Aku akan pergi, memakan umpan dan tidak mengambil umpan, sangat licik. Sulang mengangkat alisnya, sambil mempertahankan cahaya dari Myriad Realms, dia menggunakan kekuatan mental untuk mengamati tubuh Sulinger. Tetapi, kekuatan aneh itu sangat waspada, dan tiba-tiba menghilang. Meskipun kekuatan mental Sulang telah diperkuat oleh metode misteri kecil, dia masih tidak menemukan kemana kekuatan itu pergi. Sangat pintar, Sulang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika Anda tahu bahwa kekuatan mentalnya dapat terlihat jelas bahkan dalam gennya, dia tidak dapat menemukan tempat untuk kekuatan saat ini. Sulinger hanya berada di pangkat komandan bela diri dan tidak memiliki ruang batin sama sekali. Di mana kekuatan itu bisa bersembunyi? Bisakah mereka menghilang begitu saja? Sulang tidak percaya pada kejahatan dan menjelajahinya beberapa kali. Dia bahkan mengirim 69 klon, dan pada saat yang sama menggunakan Mingguang Myriad Realms pada Sulinger, mereka tidak dapat memaksakan kekuatan itu lagi. Tetapi Sulinger tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi Mingguang Myriad Realms, dan seluruh dirinya telah berubah dari gadis dingin menjadi gadis konyol, seperti Xiao Mei. Lihat. Sekarang kedua gadis idiot itu menatap Sulang dengan saksama, ingin mempersembahkan segalanya. Jika Sulang mau, dia bisa sekarang. Batuk, ayo pergi. Tanpa cara lain, Sulang hanya bisa menyerah sementara, mencabut Mingguang 10,000 Realms dan mengambil kembali semua klon. Tiba-tiba, gadis gila Sulinger bingung, matanya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Keluar lagi, Sulang tidak ragu untuk memulai eksplorasi spiritual lagi. Namun, kekuatan itu begitu licik sehingga menghilang lagi. Sulang melengkungkan bibirnya, menarik kembali kekuatan mentalnya, lalu kekuatan itu keluar lagi. Lupakan saja, Sulang memutar matanya, aku tidak bisa menangkapmu sekarang, dan kau akan menangkapnya nanti. Kau tidak bisa lari. Segera setelah itu, dengan bantuan kekuatan itu, Sulinger perlahan-lahan menyingkirkan pengaruh alam segudang Mingguang dan kembali normal sepenuhnya. Kemudian Sulinger tersipu, karena pada saat menjadi orang percaya gila, Sulang, dia melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Misalnya, berlutut di kaki Sulang, menunggu instruksi Sulang seperti hewan peliharaan yang baik. Misalnya, gagasan ingin mendedikasikan segalanya untuk Sulang tidak bisa berhenti mengalir keluar dari hatiku. Misalnya, apa yang dilakukan Xiao Mei, dia ingin memeluk paha Sulang. Ah! Sangat memalukan, Sulinger tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajah cantiknya yang panas. Sulang tidak bisa menahan senyum, Sulinger, situasimu terlalu istimewa, dan aku tidak bisa mengetahui alasannya untuk saat ini. Kau akan mengikutiku di masa depan. Apa? Sulinger menyingkirkan tangan kecilnya, memperlihatkan ekspresi terkejut, yang mulia Landi. Tidak mungkin, baiklah, Sulang mengangguk. Hal-hal di dalam tubuhmu benar-benar tidak sederhana. Kalau begitu aku akan mengikutimu. Sulinger mengangguk, sekarang hanya Sulang yang bisa memberinya secercah harapan. Bagaimana denganku? Xiao Mei melototkan matanya dan berteriak dengan penuh semangat, Kakak Linger, aku juga ingin bersamamu. Sulinger memutar matanya, kau terutama ingin mengikuti Yang Mulia Landi. Aku sudah menduganya. Xiao Mei mengangguk dengan tenang, menyebabkan Sulinger memutar matanya lebih keras. Namun, demi pelayan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, Sulinger masih enggan meninggalkannya sendirian.
Jadi Sulinger memohon, Yang Mulia Langdi, tolong bawa Xiao Mei. Bisa, Sulang mengangguk sedikit. Sulinger tiba-tiba merasa lega, tetapi Xiao Mei terlalu bersemangat untuk berbicara, ayo pergi. Kita akan meninggalkan Jing Tianxing sekarang. Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah lorong spasial yang besar muncul. Kemana kita akan pergi? Bintang Changlan. Apa? Bintang Changlan. Ah, gelap. Sulang menghilang dalam sekejap, dan lorong spasial itu perlahan tertutup. Tidak seorang pun tahu bahwa luka dunia Jing Tianxing telah banyak meredup saat ini. Di sisi lain, Sulang membawa Sulinger dan Xiao Mei ke kota suci Yaoqi. Sekilas, Sulinger dan Xiao Mei merasakan kebencian yang kuat. Bukannya seseorang menargetkan mereka di sini, tetapi seluruh dunia menargetkan mereka. Hei, beri aku wajah, jangan mempermalukan mereka. Sulang mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Namun, niat jahatnya masih belum berkurang. Jelas, kesadaran dunia tidak memberi wajah pada Sulang. Aku menghapusnya. Sulang memutar matanya dan berkata, aku sangat berdedikasi untuk membantumu memperbaiki lingkungan. Setelah mengeluh, Sulang segera membungkus Sulinger dan Xiao Mei dengan kekuatannya sendiri untuk mencegah mereka dianiaya oleh kesadaran dunia. Segera, Sulang membuka kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa benua selatan yang berantakan telah kembali normal. Namun, karena langit 5 elemen, istana Kaisar Giok Putih, kubus Rubik luar angkasa, patung dupa, dan fasilitas lainnya ditelan oleh turbulensi waktu dan ruang, semuanya tampak kosong. Semuanya harus diatur ulang. Sulang menggertakkan giginya dan segera mengambil alam semesta kehidupan Kejia, dan bergegas masuk untuk menyiksa si Kejia dengan parah. Menghembuskan napas, Sulang muncul di depan Sulinger dan Xiao Mei lagi. Tetapi melihat kedua wanita itu duduk di tanah dengan tatapan memudar, angin kencang bertiup, dan rambut panjangnya diikat. Dan ada awan gelap di atas kepala, tampaknya guntur dan kilat dapat menyambar kapan saja. Lihat Sulang. Sulinger ingin menangis tanpa air mata, tetapi mata Xiao Mei berbinar, seolah-olah dia melihat penyelamat. Aku baru pergi sebentar, kau kurang beruntung. Sulang tersenyum bodoh saat melihatnya, dan sekali lagi melindungi kedua gadis itu dengan semburan energi. Segera, sudah waktunya untuk menata ulang Wuxingtian dan fasilitas lainnya. Namun, lokasi yang disiapkan kali ini bukan hanya benua selatan, tetapi seluruh bintang Changlan. Dan sebelum itu, kau harus sepenuhnya mengendalikan semua bintang Changlan di telapak tanganmu. Sudut mulut Sulang terangkat, dan senyum tipis pun terbentuk. Meskipun semua kaisar bela diri benua Changlan diyakinkan olehnya, hati orang-orang akan berubah, dan kesetiaan tidak abadi. Hanya dengan mengendalikan segalanya sepenuhnya, Anda dapat duduk dan bersantai. Selanjutnya, Sulang mengirim semua avatar kecuali Li Xianyang dan memerintahkan mereka untuk memulai avatar buying. Wow, 6.900 sosok menakutkan muncul di bintang Changlan lagi. Napas agung turun ke seluruh benua, dan Kaisar Wu, yang sedang mundur, terbang keluar dari retret dan datang ke langit. Mereka melihat hampir 7.000 sulang, aura mengerikan itu menutupi langit dan matahari, membuat seluruh dunia bergolak dan gelap. Itu Master Bintang. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada begitu banyak Master Bintang? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya begitu banyak Master Bintang? Petik 2. Petik 2. Setiap wajah Kaisar Wu menunjukkan ketakutan dan kengerian, seperti orang-orang biasa di akhir dunia. Mereka gemetar, bingung. Hampir 7.000 sosok menakutkan memancarkan aura sulang, jika tidak, semua Kaisar Wu akan mulai melarikan diri. Dan pada saat ini, suara gemuruh datang dari Cakrawala. Semua Kaisar Wu mengikuti suara itu dan melihat raksasa yang semakin tinggi dan besar. Pada akhirnya, kepalanya menembus awan, dan dengan mata telanjang dia hanya bisa melihat bagian bawah perut raksasa itu. Ya Tuhan, itu adalah Dewa Bintang. Ya, Dewa Bintang memiliki aura yang paling menakutkan, mencapai tingkat Kaisar Kuasi Agung. Sisa makhluk kuat yang mendekati 7.000 semuanya adalah klon Dewa Bintang. Tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya, Dewa Bintang memiliki begitu banyak klon yang kuat, Dewa dapat membentuk tubuh yang begitu besar, sebanding dengan raksasa bintang legendaris. Kekuatan yang begitu kuat, jika digunakan dalam pertempuran daratan, ada sesuatu tentang Jing Tianxing, itu akan langsung menghancurkan seluruh planet lawan.
Alasan mengapa Dewa Bintang tidak menggunakan kekuatan yang begitu kuat dalam pertempuran daratan pasti menjadi perhatiannya. Aku tidak akan berpura-pura berspekulasi nanti. Ya, Dewa Bintang, aku bisa menebak. Petik 2. Termasuk Kaisar Wu Qingqiu, semua Kaisar Wu memandang dunia sulang, dan semua orang membungkuk dan tampak sangat rendah hati setelah membuka dunia dan hukum. Dari sudut pandang sulang, tampaknya seluruh planet sedang diinjak. Mingguang Wanji, sudut mulut sulang berkedut, dan sinar cahaya tak berujung meledak keluar dari tubuhnya yang tegak. 6.900 avatar juga memperluas 10.000 alam Mingguang pada saat yang sama. Saat ini juga, bintang Changlan juga dikelilingi oleh matahari yang pekat. Seperti Jing Tianxing, semua makhluk di daratan merasa ngeri dengan perubahan besar di dunia, dan kemudian mereka secara bertahap berasimilasi di bawah pengaruh dunia cahaya terang. Perselisihan di seluruh dunia perlahan menghilang, dan perdamaian telah menyebar ke setiap sudut. Tidak ada perbedaan antara sejumlah besar ras cerdas saat ini, dan mereka semua telah menjadi penggemar sulang. Kaisar Qingqiu dan yang lainnya hampir tidak dapat menahan tingkat alam segudang Mingguang ini. Selain itu, semua orang sangat menghormati sulang sehingga mereka dengan cepat menjadi orang yang paling setia kepada sulang. Sejauh ini, setelah bintang Jingtian, bintang Changlan juga sepenuhnya dikendalikan oleh sulang. Segera setelah itu, sulang sekali lagi memurnikan puluhan ribu patung dupa dan menyebarkannya ke seluruh benua Changlan. Langit 5 elemen yang baru juga disusun, meliputi seluruh benua Changlan. Di bawah aksi formasi Kaisar Setianming, sejumlah besar energi ekstra surgawi diambil kembali, diubah menjadi energi spiritual, dan diumpankan kembali ke benua Changlan. Pada saat ini, ada banyak pemandangan keberuntungan di benua Changlan di seluruh dunia, seolah-olah seluruh dunia bersorak untuknya. Sulang juga memperhatikan bahwa tampaknya ada keinginan besar untuk memperhatikannya dan mencoba menyampaikan pesan yang baik. Jika aku ingin berada dalam harmoni, pahala ini pasti akan cukup. Sulang tersenyum dan menatap langit. Sayangnya, Hedao hanyalah jebakan yang indah, aku tidak akan melangkah ke dalamnya. Menggelengkan kepalanya, Sulang melihat ke bawah ke daratan dan bertanya dengan samar, di mana 5 orang itu, Yuan Yue, Broken Sun, Yi Hua, Qiong Yun, dan Chong Suang. Yuan Yue memberi hormat kepada Master Bintang. Sosok ramping terbang di kota Kaisar Baiyue dan membungkuk pada hukum langit dan bumi Sulang. Di sudut timur Laut Suandautai dan Istana Wu di paling utara, 4 Wudi juga terbang berturut-turut untuk memberi hormat kepada Sulang. Kamu menunggu 5 orang dan masing-masing memberiku 200.000 pohon tehuyu. Sulang secara langsung meminta agar dia ingin mengumpulkan dan menyaring kekuatan dupa, yang pasti adalah pohon tehuyu. Saat ini, hanya 6 penerus Xuan Huo yang memiliki pohon tehuyu. Namun karena si Yuxiang mewarisi terlalu sedikit pohon tehuyu, Sulang sama sekali tidak mau repot-repot membiarkannya menyerahkannya. Baik, Star-Lord, Yuan Yue dan yang lainnya dengan hormat mengeluarkan pohon tehuyu. Dengan memikirkan Sulang, kelima klon mendatangi kelima orang itu dan mengambil pohon tehuyu. Tentu saja, Sulang tidak akan membiarkan kelima orang itu menderita kerugian, meninggalkan mereka dengan sejumlah besar obat tingkat kaisar dengan kualitas sempurna. Sekarang setelah Sulang mengendalikan sumber daya kedua planet ini, ia menjadi lebih murah hati saat memberi hadiah harta karun. Keluar, Sulang melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang kembali. Terima kasih kepada Master Bintang atas hadiah yang murah hati. Yuan Yue dan kelima orang itu berterima kasih kepada Sulang atas hadiahnya, dan pensiun dengan hormat. Segera, Sulang mengirim avatar untuk mendistribusikan pohon tehuyu ini secara merata di antara patung dupa bintang Changlan dan bintang Jingtian. Patung dupa itu memiliki ruang dalam yang sangat besar untuk menanam pohon tehuyu dan memurnikan kekuatan kehendak dupa. Dengan bantuan 6.900 avatar, proyek besar penanaman pohon tehuyu dengan cepat selesai. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kedua dunia menyumbangkan banyak kekuatan dupa kepada Sulang setiap saat. Kekuatan kehendak dupa ini disimpan dalam patung dupa melalui saluran pengumpulan dupa. Setelah pohon tehuyu, aspirasi dupa positif dan aspirasi dupa negatif dipisahkan sepenuhnya. Yang pertama tersebar di ruang di dalam patung, dan yang terakhir disimpan di akar pohon tehuyu. Saat ini, dupa ini hanya dapat digunakan untuk memurnikan jiwa kaisar. Namun, diperkirakan bahwa memurnikan jiwa kaisar tidak akan menghabiskan banyak kekuatan aspirasi dupa positif,
dan sebagian besar kekuatan aspirasi akan tetap disimpan. Ketika saya menemukan cara yang sempurna untuk menggunakan kekuatan dupa, patung-patung ini pasti telah menyimpan dupa yang tak terhitung jumlahnya. Sulang tersenyum dan mengungkapkan harapan besar untuk langkah yang ditinggalkannya. Selanjutnya, Sulang mengeluarkan 24 salinan jiwa Wudi di ruang penyimpanan. 23 di antaranya berasal dari pertempuran daratan, dan satu adalah jiwa Kaisar-Kaisar Ling Juewu. 24 jiwa Kaisar meliputi 2 jiwa Kaisar bela diri tingkat tinggi, 14 jiwa Kaisar bela diri menengah, dan 8 jiwa Kaisar bela diri junior. Pergilah, jadilah orang baik. Dengan tanda centang di sudut mulut Sulang, 24 roh Kaisar Wu dilemparkan ke dalam 24 patung dupa dan menerima transformasi dupa depan. Di bawah kendali Sulang, semua aspirasi dupa yang saat ini dikumpulkan akan dikumpulkan dalam 24 patung ini, mempercepat transformasi jiwa Wudi. Saat ini, Sulang memiliki 2 dunia besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan puluhan Kaisar Wu yang telah menyumbangkan kekuatan dupa. Saya percaya bahwa saya akan segera mendapatkan jiwa Kaisar yang paling baik. Pada saat itu, rencana internet spiritual dan lalu lintas internet yang telah direncanakan lama oleh Sulang akan sepenuhnya selesai. Selain itu, begitu banyak jiwa Kaisar tidak diperlukan untuk menyelesaikan rencana ini, dan jiwa Kaisar yang tersisa dapat digunakan untuk memurnikan senjata evolusi. Jiwa Kaisar yang paling baik ini jelas merupakan bahan pemurnian yang paling meyakinkan. Selanjutnya, Sulang melihat sekeliling ke arah para Kaisar, semuanya, pergilah, rawat luka-lukamu dengan baik, dan layani para gembalaku. Ikuti perintah Master Bintang. Semua Kaisar membungkuk satu demi satu dengan ekspresi hormat. Baiklah, Sulang menerima Dharma Langit dan Bumi serta klon, dan pindah ke klan Fengling. Su Ling'er dan Xiao Mei tentu saja mengikuti dari belakang. Setelah tiba di klan Fengling, Sulang langsung menuju kota baru. Perubahan besar telah terjadi di benua Changlan, dan Yan Xingxing tingkat tinggi manusia dan yang lainnya tentu akan mengunjungi benua Changlan dan memperhatikan semuanya dengan saksama. Sulang tiba saat ini. Semua orang tiba-tiba bersemangat, dan kegembiraan itu tak terlukiskan. Bintang bertemu dengan Patriark. Temui Patriark, Yan Hengxing dan sekelompok Master Teran memberi hormat dengan hormat. Semua berdiri. Datanglah ke sini hari ini, satu untuk sementara memindahkan Teran Bintang Biru ke Yaochi, dan yang lainnya untuk menyebutkan beberapa jenius Teran. Sulang tersenyum dan menatap Yan Xingxing. Aku memintamu untuk memilih para jenius manusia untuk mendaftar, bisakah kau melakukannya? Selesai, Yan Hingxing segera mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Sulang dengan kedua tangan. Baiklah, Sulang melirik daftar di slip giok, biarkan 13 teratas datang menemuiku. Ya, setelah Yan Xingxing menjawab, dia segera pergi untuk menyampaikan berita itu. Dengan cepat, 13 manusia paling berbakat muncul di depan Sulang. Ada pria dan wanita, mata heroik dan membara. Junior telah melihat Patriark, semua jenius memberi hormat bersama, kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal. Pada awalnya, dia bertarung berdampingan dengan Sulang di benteng Tatian untuk melawan invasi klan Fengling. Hanya saja, dalam sekejap mata, Sulang telah menjadi penguasa 2 dunia, tetapi para jenius ini tidak banyak berubah. Untungnya, ke-13 orang ini telah melalui asimilasi 10.000 dunia mingguang dan sangat memuja Su Lang. Jika tidak, mereka tidak tahu seberapa besar guncangan spiritual yang akan mereka derita. Hari ini, aku memberimu basis kultivasi semi-abadi, dan aku harap kamu akan terus bekerja keras. Sulang mengangguk ringan, mengangguk pada salah satu wanita dan berkata, ayo, datanglah ke kami. Ya, wanita itu menjawab dengan gembira, lalu dia gemetar dan datang ke Sulang. Melihat wanita yang bersemangat seperti gadis kecil di depannya, Sulang tidak bisa menahan perasaan ilusi, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi leluhur. Namun, Sulang baru berusia 20-an ketika digabungkan dengan kehidupan sebelumnya dan sekarang. Menggelengkan kepalanya, buang pikiran yang mengganggu dari awan. Sulang menempelkan telapak tangannya di dahi wanita itu, dan berturut-turut menggunakan inisiasi basis kultivasi, inisiasi aturan, dan inisiasi teknik latihan. Tiba-tiba lahirlah seorang kuasa immortal yang menguasai aturan sistem ruang angkasa dan latihan tingkat kaisar pendiri. Boom! Napas yang kuat meletus dari prajurit wanita ini, dan dia mencapai level seorang seniman bela diri. Pada saat ini, kecuali Yan Hengxing,
Su Ling'er dan Xiao Mei, yang lainnya konyol. Su Lang tidak repot-repot menatap mata semua orang yang ketakutan, memberlakukan batasan yang sama pada prajurit wanita itu seperti Xiao Mei, dan kemudian menyingkirkannya. Segera, Su Lang tidak menunda-nunda, dan menjadikan 12 orang yang tersisa menjadi kuasa immortal dengan kekuatan seni bela diri. Bintang, maka kamu segera memigrasikan ras manusia di bintang biru. Su Lang menatap Yan Xingxing, dalam waktu 1 jam, aku tidak menginginkan siapapun di bintang biru. Ya, meskipun dia tidak tahu tujuan Su Lang, Yan Xingxing bahkan tidak memikirkannya, jadi dia setuju. Lalu, di bawah pimpinan Yan Xingxing, ras manusia tingkat tinggi bergegas bekerja. Su Lang juga membawa Su Ling'er dan Xiao Mei ke Blue Star, tetapi tidak lama tinggal di Blue Star, dan langsung pergi keluar angkasa dan Saturnus. Sebuah saluran ruang angkasa muncul di angkasa yang dalam. Su Lang memimpin Su Ling'er dan Xiao Mei keluar dari saluran ruang angkasa dan datang tidak jauh dari Saturnus. Ya Tuhan, ini planetnya. Kudengar bintang Jingtian berbentuk bola, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak menyangka akan melihat planet itu hari ini. Planet kuning pucat ini begitu besar dan memiliki halo yang indah. Petik 2 petik 2. Su Ling'er dan Xiao Mei melihat pemandangan luar angkasa Saturnus yang aneh. Mereka begitu bersemangat hingga mengobrol, Ying Yanyan. Su Lang melirik mereka berdua, lalu ke sungai cahaya yang indah yang mengelilingi matahari. Jejak tekad melintas di matanya. Segera setelah itu, pandangan Su Lang tertuju pada Saturnus. Saat ini, Saturnus berbentuk lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya, karena digambar oleh lebih dari 60 klon untuk sementara waktu. Komponen Saturnus tersebut membentuk 60.000 benda langit kecil dalam susunan gravitasi di dekat sabuk asteroid. Saat ini, alam batin Wuxian milik Su Lang semuanya telah dipromosikan ke alam semesta kehidupan, dan ruang angkasa telah meluas berkali-kali lipat, cukup untuk menampung seluruh benua Changlan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi memasang Saturnus. Namun, Su Lang masih berniat untuk mengekstrak sebagian besar komponen Saturnus. Karena dia hanya menginginkan inti yang paling murni. Cloning dikirim, pikir Su Lang, 69 klon muncul. Segera, avatar melemparkan avatar bayangan mereka satu demi satu, mengubahnya menjadi 6.900, mengelilingi gugus Saturnus. Jalan luar angkasa, dengan perintah dari Su Lang, hampir 7.000 klon menampilkan jalan luar angkasa pada saat yang sama, memadatkan saluran ruang angkasa yang tak terhitung. Jumlahnya, dibandingkan dengan 60 atau lebih klon tingkat kaisar 4 putaran sebelumnya yang menyedihkan. Hampir 7.000 klon tingkat kaisar peringkat 8 ini terlalu banyak. Tiba-tiba, Saturnus seperti balon dengan lubang besar di dalamnya, dan ukurannya dengan cepat menjadi lebih kecil. Di dekat sabuk asteroid, sejumlah besar komponen Saturnus muncul dalam susunan gravitasi, membentuk 60.000 benda langit kecil. Tidak butuh waktu lama, lapisan gas Saturnus telah sepenuhnya terkikis, hanya menyisakan inti dalam planet raksasa itu. Fragmen inti dunia tak terbatas yang berisi jalan sistem bumi. Datang, dengan pikiran Su Lang, jalan luar angkasa yang kuat itu merobek celah-celah ruang angkasa, memisahkan Saturnus dari dunia ini. Seketika, alam semesta kehidupan dilimpa tiba-tiba terbuka, menelan inti dalam Saturnus. Wow, Yang Mulia Langdi terlalu kuat. Telan sebuah planet dalam sekejap. Petik 2 petik 2. Melihat pemandangan ini, gadis Dewa Xiao Mei langsung berteriak kegirangan. Meskipun Su Ling'er tidak sefanatik Xiao Mei, dia juga sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujanya. Su Lang menutup telinga terhadap omelan Xiao Mei. Dia memperhatikan alam semesta kehidupan limpanya. Setelah inti dalam Saturnus memasuki alam semesta kehidupan, tiba-tiba ia menjadi pusat seluruh dunia, menyerap semua yang ada di alam semesta kehidupan ke dirinya sendiri. Pada saat yang sama, sejumlah besar aturan jarak jauh memberi umpan balik ke alam semesta kehidupan, membuat dunia ini lebih stabil. Sejauh ini, batas dalam Zhenxing, tidak, alam semesta Zhenxing berhasil dilemparkan. Chengxing, Qiming, Yinghuo, Tai Sui, alam semesta 5 elemen Zhenxing semuanya telah berkumpul. 5 organ internal berhubungan dengan 5 elemen, dan diberi umpan balik oleh 5 alam semesta kehidupan, saling melengkapi, dan tumbuh tanpa henti. Su Lang dengan jelas merasakan bahwa tubuh kaisarnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah dia telah mencapai keadaan penyempurnaan tertentu.
Kekuatan besar mengembun di 5 organ dalam, lalu menyebar ke anggota tubuh dan mayat, lalu berubah menjadi kibawaan yang agung. Kekuatan tempurku meningkat lagi. Sulang dapat merasakan bahwa selain kekuatan mentalnya, semua aspek dirinya telah meningkat. Meskipun ini peningkatan bertahap, itu tidak terlalu jelas dalam waktu singkat. Namun seiring berjalannya waktu, itu pasti akan membawa manfaat yang cukup besar. Selanjutnya, aku membawa Uranus dan Neptunus. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang merobek saluran ruang angkasa dan membawa Sulinger dan Xiaomei ke sekitar Uranus. 6.900 avatar juga tiba. Wow, planet biru muda ini bahkan lebih indah dari yang sebelumnya. Favorit Xiaomei adalah biru muda, sepertinya memeluk planet ini. Petik 2. Melihat Uranus, Xiaomei segera menyorotkan matanya dan menjadi sangat bersemangat. Mata Sulinger sedikit berkilau, jelas tertarik pada Uranus. Jika kamu benar-benar memeluk, kamu akan terkoyak oleh badai di atas dalam sekejap. Sulang memutar matanya, bahkan jika Wuxian jatuh ke planet ini, tidak akan ada tempat untuk dikuburkan, apa? Sangat menakutkan, Sulinger dan Xiaomei menggigil pada saat yang sama, wajah mereka takut. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mulai berbisnis. Yang pertama adalah mengatur susunan gravitasi. Kemudian memerintahkan 6.900 avatar untuk menampilkan jalan ruang angkasa pada saat yang sama, dan mulai menjauh dari Uranus. Si kembar Uranus dan Neptunus jauh lebih kecil dari Saturnus. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Uranus biru muda ditarik keluar dari lapisan gas, memperlihatkan daratan yang terdiri dari es dan banyak batu. Es di daratan adalah permata yang mengandung aturan cahaya, dan batu-batu itu adalah harta karun yang mengandung aturan angin. Sesuai rencana, Sulang ingin memisahkan dua atribut Uranus, dan Neptunus melakukan hal yang sama. Pisahkan aku. Sulang memberi perintah, dan 6.900 avatar menyerbu. Ini semua adalah klon dari level Kaisar Bela Diri peringkat 8, seseorang dapat meledakkan Uranus, dan 6.900 dihancurkan bersama-sama. Itu tidak terlalu mudah. Dengan usaha cloning, permata reguler sistem cahaya yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanan Sulang, hanya menyisakan batu dengan atribut angin. Tidak lama, tidak ada lagi permata cahaya di Uranus. Itu telah menjadi planet yang terdiri dari inti jalan angin dan batu atribut angin yang tak terhitung jumlahnya, sekitar 2 bintang biru. Selanjutnya, Sulang memisahkan Uranus dari ruang ini, lalu membuka alam semesta kehidupan di kaki kanannya dan menelannya. Melihat Sulang menelan sebuah planet lagi, Xiaomei dan Sulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kegaduhan lagi. Ayo pergi, ada planet lain yang harus dihadapi. Sulang merobek saluran ruang angkasa dan membawa kedua wanita itu ke sekitar Neptunus. Tidak mengatakan apa-apa, Sulang menyiapkan susunan gravitasi dan mulai menarik komponen Neptunus. Kemudian dia mengirim klon untuk membelah Neptunus, dan meletakkan permata aturan gelap ke dalam ruang penyimpanan, hanya menyisakan inti dan batu aturan angin. Akhirnya, begitu alam semesta kehidupan di kaki kiri terbuka, Neptunus juga ditelan. Mengikuti alam semesta kehidupan 5 elemen, 2 alam semesta kehidupan yang dikaitkan dengan angin, Tianwang dan Haiwang, juga terbentuk. Dengan penambahan 2 alam semesta kehidupan ini, kekuatan fisik Sulang telah meningkat pesat. Tingkat keterampilan tubuh meningkat setengah keadaan kecil, dan itu setara dengan atribut pertahanan dan daya tahan, mencapai tingkat Wudi plus tingkat 9. Secara bersamaan, 7 dari 8 planet di seluruh tata surya telah ditelan oleh Sulang. Hanya bintang biru dan sabuk asteroid yang tersisa. Aduh, dan matahari itu sendiri. Meskipun matahari sangat besar, 109 kali diameter bintang biru, alam semesta kehidupan Sulang masih dapat menampungnya. Bagaimanapun, alam semesta kehidupan Sulang bahkan dapat menampung bintang Changlan, dan ukurannya sebanding dengan seluruh tata surya. Selanjutnya, ambil bintang biru dan matahari bersama-sama. Adapun sabuk asteroid, simpanlah. Itu milik Chu Xiaobei dan yang lainnya. Sulang berpikir dalam hati, membawa Sulinger dan Xiaomei kembali ke sekitar bintang biru. Alasan mengapa bintang biru dipilih terlebih dahulu adalah karena lingkaran dalam dantian akan menelan bintang biru dan matahari, dan itu perlu dinyalakan 2 kali. Jika menelan matahari terlebih dahulu, ketika bintang biru yang menelan dinyalakan untuk kedua kalinya, Sulang akan menanggung segalanya dari matahari.
Dia belum memiliki kekuatan itu. Saat ini, ketiga Sulang berdiri di angkasa, memandangi planet biru yang tidak jauh dari sana. Itu perlahan berputar, cakrawala samar-samar putih, dan lautan serta daratan membentuk gambar yang indah. Dibandingkan dengan 5 planet Qiming dan Yinghuo, bintang biru adalah pecahan inti yang nyata dan sempurna dari alam tanpa batas. Semua jalan di alam semesta tanpa batas dapat ditemukan di sini. Sulang menatap bintang biru yang sudah dikenalnya, dengan emosi dan kegembiraan di matanya. Rencana untuk menerima bintang biru telah disusun setelah perang klan roh angin. Dia menunggu momen ini terlalu lama. Sambil mempertahankan kegembiraannya, Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya untuk memindai bintang biru dan menemukan bahwa sebagian besar makhluk di atas telah bermigrasi. Hanya beberapa binatang buas yang tersisa. Hehe, Yan Xingxing melakukan pekerjaan dengan baik. Sulang tersenyum, kalau begitu, bintang biru, ini aku. Segera setelah itu, dia merobek celah ruang yang tak terhitung jumlahnya di antara gelombangnya, memisahkan bintang biru dan bulan dari ruang ini. Segera, lingkaran dalam dantian terbuka, menelan bintang biru dan bulan bersama-sama, dan semuanya tampak santai dan bahagia. Setelah bintang biru memasuki batas dalam dantian, tidak ada yang istimewa terjadi, dan itu sangat stabil. Bahkan binatang buas di atas sana hanya panik karena tidak adanya matahari dan bulan, kecuali yang lainnya, bagus sekali. Sulang mengangguk puas, pergi dan libatkan matahari. Dengan penuh semangat, Sulang dan ketiganya tiba di pusat tata surya, tempat matahari berada. Planet raksasa yang menyala ini berisi jalur sistem api yang tak berujung, jalur radiasi, jalur sistem cahaya, jalur sistem matahari. Ini melambangkan keabadian, cahaya, vitalitas, kemakmuran, kehangatan, dan harapan di dunia. Secara bersamaan, ini juga merupakan tempat peleburan kekuatan yang mengerikan. Terutama bagi Sulang, karena Sulang telah mempraktikkan Kaisar Jing Yiki bawaan, ia dapat mengubah semua energi langit dan bumi menjadi Yiki bawaan. Energi matahari secara alami adalah salah satunya. Begitu matahari terkumpul ke dalam batas dalam dantian, jika efisiensi konversi Ki bawaan dapat mengimbangi, Sulang akan memiliki energi yang tak terbatas, tidak perlu lagi khawatir kehilangan warna birunya. Pada saat ini, Sulang, Sulinger, dan Xiao Mei melayang di tempat yang paling dekat dengan matahari, merasakan napasnya yang abadi dan agung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercekik. Ini matahari, asal mula semua kehidupan. Tanpa diduga, suatu hari aku bisa begitu dekat dengan matahari, seolah-olah aku dalam jangkauannya. Petik 2. Sulinger dan Xiao Mei menatap matahari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sulang begitu dekat dengan matahari untuk pertama kalinya. Energi yang mengerikan itu memberi Sulang sedikit tanda untuk mundur. Di antara indera Sulang, energi yang terkandung dalam matahari ini setidaknya telah mencapai tingkat kaisar. Namun, niat Sulang untuk menarik diri dari kepengecutan dengan cepat menghilang, dan berubah menjadi keinginan untuk mencoba. Karena dia tidak perlu bersikap keras terhadap matahari. Buka saja alam semesta kehidupan, masukkan matahari ke dalamnya seperti tas, dan simpan. Yah, itu seperti pencuri melon yang membawa melon dalam karung. Tentu saja, ada perbedaan. Sulang tidak harus menanggung beban matahari, tetapi pencuri melon perlu membawa melon dan berlari. Selain itu, kekuatan Sulang saat ini belum berada pada kondisi puncak, dia belum menggunakan klon devouring. Sebelum matahari terbenam, ia harus dilucuti dari ruang ini. Dengan pikiran Sulang, 6.900 avatar mengelilingi matahari, dan segera mulai merobek retakan dengan jalan ruang. Seolah-olah telah menelan Mars, sejumlah besar retakan ruang hitam muncul di tepi matahari. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke dalam jaringan, secara bertahap menjadi padat dan kedap air, dan akhirnya sepenuhnya mengisolasi matahari dari ruang ini. Pada saat ini, seluruh tata surya telah kehilangan cahayanya. Di depan matamu benar-benar gelap. Melihat pemandangan ini, Sulinger dan Xiao Mei tidak bisa menahan rasa takut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling mendekat, memegang erat kedua tangan kecil mereka. Selanjutnya, Sulang dengan cepat meminta klon untuk mencabut klon 100 bayangan, dan memulihkan kekuatan asli mereka. Segera, telan klon, mata Sulang bersinar, dan 30 klon itu musnah. Aura yang lebih kuat meledak dari Sulang, dan kekosongan itu berputar dan bergetar.
Panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Yizuan Wudi. Level serangan, 1 Kaisar Agung plus. Level pertahanan, 1 Kaisar Agung. Level senfa, seorang Kaisar Agung. Level daya tahan, 1 Kaisar Agung. Level roh, alam kongni. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, tanpa nama, level Kaisar Agung, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pengiriman klon, level 35. Sebagian tersembunyi, klik di sini untuk memperluas. Kekuatan Kaisar Agung, mata sulang berbinar, ini adalah alam yang benar-benar baru. Bahkan angin sepoi-sepoi yang tidak sengaja bertiup dapat dengan mudah membunuh Kaisar bela diri tingkat 9. Xuan Huo, pembangkit tenaga listrik legendaris, memiliki eksistensi mengerikan yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun, dan sudah rentan terhadap pukulan di tanganku. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum gembira. Tentu saja, Sulang tidak akan kewalahan. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di alam semesta yang tak terbatas. Ambil Kaisar Iblis asal dari dunia langit gelap, orang itu jelas merupakan Kaisar senior, bukan sesuatu yang bisa dilawan Sulang sekarang. Memadamkan kegembiraan, mata Sulang memadat, dan lengannya terentang dengan ganas, batas dalam dantian, buka. Sebuah bayangan yang tak terlukiskan turun, dan matahari yang dipisahkan oleh celah ruang angkasa secara bertahap diselimuti. Sebuah kekuatan spasial tingkat Kaisar yang besar mengisi kekosongan itu. Alam semesta kehidupan tertutup perlahan dan kuat, dan akhirnya tertutup sepenuhnya, menelan matahari sepenuhnya. Datanglah, hati Sulang bergerak, dan alam semesta kehidupan segera kembali ke dantian. Pada saat ini, Sulang segera merasakan seluruh tubuhnya panas, dan energi yang tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya, membasuh anggota tubuh dan mayatnya. Segera setelah itu, energi agung ini mulai berubah menjadi kibawaan di bawah aksi metode kultivasi tingkat Kaisar Agung Wan Fagui. Faktanya, jika Kaisar Wu biasa menerima matahari ke alam semesta kehidupannya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Untuk satu hal, alam semesta kehidupan Wu di lainnya tidak stabil seperti Sulang. Kedua, itu karena Kaisar Wu lainnya tidak memiliki kecepatan gerakan secepat Sulang. Energi yang dilepaskan oleh matahari hanya dapat diubah dalam waktu ketika fungsi latihan satu tombol berjalan dengan kecepatan lebih dari 45 triliun kali. Jika tidak, alam semesta kehidupan akan terbakar berkeping-keping, dan akhirnya hancur. Kaisar Wu sendiri memiliki kemungkinan besar untuk bersendawa secara langsung. Dapat dikatakan, di alam saat ini, Sulang pasti orang pertama yang berani memasukkan matahari ke dalam alam semesta kehidupan. Pada saat ini, matahari memancarkan panas di alam semesta dantian Sulang dan berubah menjadi kibawaan yang agung. Sulang hanya merasakan organ dalam dan anggota tubuhnya hangat, seolah-olah dia telah meminum tonik besar. Aura bawaan memenuhi seluruh tubuh Sulang seperti gelombang, melembabkan setiap sel. Tentu saja, tidak mungkin meluap dan terbuang. Mengapa Sulang memiliki 10 alam semesta kehidupan? Setiap alam semesta kehidupan perlu diolah, dan tentu saja membutuhkan banyak energi. Sulang duduk di kehampaan, menatap dirinya sendiri. Di bawah pengamatan kekuatan mental, seolah-olah seluruh tubuh telah menjadi tembus cahaya. 10 divisi alam semesta kehidupan terletak di daerah kemaluan, organ dalam, dan anggota tubuh. Seperti 10 pusaran dengan warna berbeda, berputar perlahan, sambil menyerap kekuatan Sulang, sambil memberi makan kembali energi yang diubah. Di antara semuanya, alam semesta dantian adalah yang paling berwarna. Gelombang energi terpancar dari pusaran, membasuh tubuh Sulang. Kekuatan spiritual Sulang diinvestasikan di alam semesta dantian. Saya melihat matahari yang luar biasa melayang di tengah seluruh alam semesta kehidupan, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Jika bukan karena Sulang yang memadatkan jalan antariksa, saya khawatir alam semesta kehidupan akan hancur. Bintang biru masih berputar mengelilingi matahari, iklim tetap sama, dan makhluk hidup tetap sama. Semuanya persis sama seperti sebelum perpindahan. Jika Anda memasukkan planet lain ke alam semesta dantian, Anda dapat membangun kembali tata surya yang lengkap. Melihat alam semesta dantiannya, sudut mulut Sulang terangkat dengan sedikit senyum. Tentu saja, Sulang tidak akan melakukan itu.
Karena dia ingin melatih setiap planet dengan cara yang terarah. Dapat diperkirakan bahwa seiring berjalannya waktu, planet-planet seperti bintang Fajar dan Yinghuo akan menjadi lebih besar dan lebih sempurna, dan akhirnya membentuk alam semesta kehidupan yang unik. Ngomong-ngomong, alam semesta kehidupan dengan kedua tangan belum selesai. Pikiran Sulang berubah, dan kekuatan spiritualnya jatuh ke alam semesta kehidupan ke-9 dan ke-10. Kedua alam semesta kehidupan itu kosong. Sedikit tanah dan air yang terbentuk saat batas dalam dibuka sudah tersebar di ruang yang luas, dan hampir mustahil untuk diamati dengan mata telanjang. Hehe, The Stars of the Earth Bars, dan The Fientin Sky Quote, bisa berguna. Sulang tersenyum, dan segera meletakkan permata atribut gelap dan permata atribut terang di ruang penyimpanan ke dalam dua alam semesta kehidupan di tangan kiri dan kanan. Sejumlah besar permata berkeliaran di dua alam semesta kehidupan, seperti kerikil galaksi. Selanjutnya, yang harus dilakukan Sulang adalah memadatkannya menjadi planet yang lengkap. Mari kita bahas atribut cahaya terlebih dahulu. Dengan memikirkan Sulang, dia membawa Sulinger dan dua orang ke alam semesta kehidupan di tangan kanannya. Sangat kosong. Di mana tempat ini? Ada banyak harta karun tipe cahaya yang berharga melayang di depanmu. Ya Tuhan, itu setidaknya permata suci. Apakah ini semua koleksi yang mulia Langdi? Mata Xiao Mei kembali bersinar seperti orang idiot, dan dia menatap Sulang dengan kagum. Sulinger juga sangat terkejut, tetapi dia mengalami flu tinggi, jadi dia tampak lebih tenang. Melirik kedua gadis itu, Sulang tersenyum tipis, dan mengulurkan tangan kanannya untuk mencubit dengan lembut pusat alam semesta kehidupan. Bumi meledak ke langit. Wow, kekuatan aturan yang tak terbatas memicu penglihatan yang mengerikan, membentuk bola energi hitam raksasa. Energi ungu dan merah yang menggumpal berkedip-kedip dengan gila di bola energi. Saat berikutnya, boom, bola hitam itu meledak, dan akibat energi yang dahsyat menyebar ke seluruh alam semesta kehidupan. Namun kemudian, tempat bola hitam itu meledak menghasilkan keruntuhan yang mengerikan. Akibat dari energi yang lepas itu baru saja menyebar selama beberapa milidetik sebelum ditarik kembali oleh gravitasi yang kuat. Kosong. Permata sistem cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga terpengaruh oleh gravitasi dan terbang dengan cepat ke pusat alam semesta. Saat ini, Fientin Tianyin, Sulang melambaikan tangannya, dan bola hitam muncul lagi di pusat alam semesta kehidupan. Bola hitam ini memancarkan gravitasi yang sangat kuat. Namun, gaya gravitasi ini dapat dikendalikan, dan gaya gravitasi untuk setiap target dapat disesuaikan sesuka hati. Sulang berpikir, aturan. Permata cahaya dengan peringkat tertinggi tertarik oleh gravitasi terkuat. Semakin rendah batu permata, semakin lemah gaya gravitasinya. Dalam sekejap, pada saat yang sama, permata yang terbang ke pusat alam semesta kehidupan dipisahkan secara berurutan. Batu permata teratas dari aturan sistem cahaya pertama kali tiba di pusat alam semesta. Segera setelah itu, permata-permata ini terus bertabrakan, hancur satu demi satu dalam kekuatan tak terlihat yang mengerikan, berubah menjadi bubuk. Kemudian, di bawah aksi gravitasi yang kuat, mereka berkumpul bersama untuk membentuk prototipe awal inti dalam. Saat berikutnya, lebih banyak permata biasa sistem cahaya menabrak inti yang belum sempurna dan menjadi bagian darinya. Setelah selusin napas, prototipe inti dalam telah sepenuhnya tertutup, membentuk benda angkasa kecil. Di bawah pengaruh tekanan yang luar biasa, inti bagian dalam menjadi lebih padat dan secara bertahap berubah menjadi permata raksasa yang lengkap. Proses ini menjadi semakin cepat seiring semakin banyaknya permata yang terkondensasi. Akhirnya, semua permata sistem cahaya terkondensasi ke pusat alam semesta kehidupan, membentuk planet atribut cahaya murni. Ukurannya hampir sama dengan bintang biru, dan luasnya setara dengan wilayah orang suci. Setelah membentuk planet, ia telah menghasilkan gravitasinya sendiri, cukup untuk menahan permata berbasis cahaya dengan erat. Namun, dibandingkan dengan bintang biru, Yingzhuo, dan planet lain yang telah melewati lebih dari 4 miliar tahun, planet sistem cahaya ini masih terlalu longgar dan terlalu kasar. Oleh karena itu, Sulang tidak merasa lega untuk melepaskannya. Kita harus mengatur susunan tekanan untuk menekannya dari dunia luar agar lebih kuat dan lebih kokoh. Begitu Sulang mendapat ide, ia segera bertindak. Sebuah pikiran terbentuk. Dalam benak Sulang, serangkaian formasi tingkat kaisar muncul, saling terhubung, membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh planet cahaya. Tekanan besar terpancar dari formasi tingkat kaisar,
bekerja pada permukaan planet cahaya. Tiba-tiba, planet cahaya tampak runtuh, dan seluruh planet menjadi sedikit lebih kecil. Lakukan, mulai sekarang ini akan menjadi alam semesta cerah. Pergi, mari kita pergi ke alam semesta kehidupan berikutnya. Sulang melambaikan tangannya dan meninggalkan alam semesta cerah bersama Sulinger dan Xiao Mei yang tercengang. Mengenai masalah energi dari susunan tekanan, Sulang sama sekali tidak perlu menggunakan giok abadi sebagai energi formasi. Hanya kibawaan yang dialokasikan ke alam semesta cerah sudah lebih dari cukup untuk mendukung formasi tekanan ini. Selanjutnya, ketiga Sulang turun ke alam semesta sebelah kiri. Kemudian menggunakan teknik yang sama, planet gelap itu dipadatkan, membentuk alam semesta gelap asli. Sejauh ini, ke-10 alam semesta kehidupan Sulang semuanya memiliki planet. Sejak saat itu, rencana Sulang adalah mengolah planet itu. Lakukan saja, Sulang segera mengeluarkan 23 alam semesta kehidupan mini. Alam semesta kehidupan ini berasal dari Kaisar Jingtian Xingwudi yang telah jatuh sepenuhnya. Mereka seperti bola transparan seukuran bola basket, dengan kekacauan di dalamnya. Jika Anda mengamati dengan saksama, Anda dapat melihat planet yang hancur dari kekacauan itu, dan bahkan merasakan kematian dan kebencian yang kental. Kaisar Wu meninggal, planet kehidupan hancur, dan tidak ada telur di bawah sarang yang menutupinya. Makhluk-makhluk itu juga punah dalam petak-petak besar, seperti suku Liki yang dibesarkan oleh Kaisar Lingjue. Kebencian yang mematikan ini berasal dari makhluk-makhluk yang telah mati.